Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di mata pelajarannya Pak Musinin, sejarah kebudayaan Islam. Ya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, semoga tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Oke, materi pertama pada pelajaran SKI Nukar awal itu mengenal sosial budaya masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi mengenal bagaimana keadaan masyarakat masyarakat Arab sebelum Islam datang. Yang pertama, keadaan geografis Jazirah Arab. Ya, menurut bahasa, kata Arab berarti padang pasir atau tanah gurun, dan juga bisa disebut gersang yang tiada air tanpa tanaman. Jadi geografisnya dulu sebelum Islam datang, gambarannya atau suasananya di Jazirah Arab seperti itu. Jadi padang pasir, gurun, atau gersang. Ya, secara geografis Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gunung Sinai di sebelah barat, Teluk Arab dan sebagian Irak Selatan di sebelah timur. Ya, Laut Arab di sebelah selatan dan negeri Syam dan sebagian Iran di sebelah utara. Jadi posisinya seperti itu. Untuk lebih jelasnya bisa diamati di buku, ada petanya, bisa diamati mana yang Laut Merah, mana yang Teluk Arab, bisa dilihat lebih pahami. Ya, letak geografis tersebut membuat bagian selatan dan utara Jazirah Arab menjadi tempat persinggahan berbagai bangsa, ya, untuk tukar-menukar perniagaan, agama, peradaban dan seni. Ya, jadi karena letaknya yang strategis, ya, sering didatangi atau dilewati oleh orang-orang dari luar Arab, ya, untuk menukar perniagaan atau melakukan perdagangan. Ya, lanjut. Dari seluas itu tidak terdapat sebuah sungai pun. Jadi luas Arab yang luas seperti tadi, tidak terdapat sungai satupun. Nah, musim hujan yang dapat dijadikan pegangan dalam mengatur suatu usaha juga tidak menentu. Jadi tidak punya sumber air, terus tidak ada sungai, dan hanya mengandalkan hujan. Kecuali daerah Yaman yang terletak di sebelah selatan yang sangat subur tanahnya dan cukup banyak hujan. Jadi malah di sebelah selatannya di Yaman itu tanahnya subur sekali, curah hujannya mencukupi untuk bercocok tanam. Wilayah Arab lainnya terdiri dari gunung-gunung, dataran tinggi, lembah tandus, serta alam yang besar. Jadi ketika kalian membaca buku ini, maka kalian bermainlah dalam imajinasi kalian bahwa Arab itu dulu itu banyak gunung-gunung, dataran tinggi, terus lembah-lembah tandus, padang pasir. Nah, seperti itu, berimajinasilah kalian. Ya, secara umum iklim di Jazirah Arab amat panas, ya. Tentu saja panas karena salah satunya padang pasir, kemudian bukit-bukit, ya, terus gunung-gunung yang tandus. Bayangkan saja kalau tidak terdapat banyak pepohonan, bagaimana suasana. Bahkan termasuk yang paling panas dan paling kering di muka bumi, seperti itu. Oke, lanjut. Kondisi sosial dan budaya Arab sebelum Islam. Kondisi sosial, bangsa Arab termasuk rumpun bangsa Semit. Bangsa Arab
Semit atau Samiyah, dari Sam, keturunan dari Sam bin Nuh. Ya. Nah, selain bangsa Arab, ada bangsa lain yang termasuk rumpun tersebut seperti Asuria, Babilonia, Punisia dan Ibrania. Jadi yang masih satu rumpun dengan Arab selain Arab yaitu ada seperti dia masih satu rumpun dengan bangsa Arab atau satu keturunan dari bangsa Arab ya, bangsa Semit. Selain bangsa Arab adalah Asuria, Babilonia, Tunisia dan Ibrania. Ya, secara garis keturunan penduduk Jazirah Arab dapat dibagi menjadi dua. Ya, secara keturunan ada Arab Baidiyah, Arab Baidah dan Arab Baqiyah. Yang pertama Arab Baidah. Arab Baidah atau orang Arab yang telah musnah atau sudah tiada, yaitu orang-orang Arab yang telah lenyap jejaknya dan tidak diketahui lagi kecuali yang tersebut di dalam kitab suci Al-Quran, seperti kaum Ad dan kaum Samud. Jadi kaum Ad dan kaum Samud itu dulu menjadi bagian dari bangsa Arab yang kemudian sudah musnah. Terus yang kedua Arab Baqiyah. Arab Baqiyah atau Arab yang masih ada sehingga sekarang ya. Dan Arab Baqiyah itu pun sekarang terbagi menjadi dua kelompok juga yang meliputi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada Arab Arabia. Ya, mereka adalah kelompok Qahtan
dan tanah air mereka di Yaman. Jadi yang Arab Bakia tadi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Arab Arabia, yaitu daerahnya berada di Yaman sekarang. Di antara kabilah-kabilah mereka terkenal ialah Jurhum dan Ya'rub. Dari Ya'rub ini keluarlah suku Kahlan dan Yar. Terus yang kedua Arab Musta'ribah. Nah, siapa Arab Musta'ribah? Arab Musta'ribah adalah mayoritas dari penduduk Arab dari dusun sampai ke kota. Jadi yang sekarang menjadi Arab itu, ya, yang menjadi Saudi Arabia itu pembagian yang kedua dari Arab Bakia. Nah, terus mereka mendiami bagian tengah Jazirah Arab dan negeri Hijaz sampai ke lembah Syam, sampai ke negeri Syam. Nah, penyebab mereka dinamakan Arab Musta'rabah adalah keturunan Nabi Ibrahim. Disebut ya, oke. Jadi pembagian yang kedua yaitu Arab Bakia. Arab Bakia itu juga kembali digabung menjadi dua. Yang pertama ada Arab Arabia. Ya, mereka adalah kelompok Qahtan dan tanah air mereka di Yaman. Jadi kelompok yang pertama sekarang berkembang di Yaman, daerah Yaman. Ya, yang kedua yaitu Arab Musta'ribah. Arab Musta'ribah ini merupakan mayoritas dari penduduk Arab dari dusun sampai ke kota sampai saat ini. Ya, mereka mendiami Arab bagian tengah atau jadi di bagian tengah Jazirah Arab dan negeri Hijaz sampai ke lembah Syam. Ya, kenapa mereka dinamakan Musta'ribah? Nah, ini bisa dilihat disebut Musta'ribah karena mereka merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Ya, jadi orang Arab Musta'ribah ini nenek moyangnya adalah Nabi Ibrahim yang kemudian turun kepada Nabi Muhammad SAW. Terus budaya Arab sebelum Islam adalah suatu kebudayaan yang berkembang di Jazirah Arab sebelum munculnya agama Islam dan biasanya disebut dengan kebudayaan jahiliyah. Jadi di sini disebut dengan kebudayaan jahiliyah bukan berarti orang Arab zaman dulu itu bodoh-bodoh atau tidak mempunyai ilmu. Ya, punya, tapi orang-orang Arab zaman dahulu tidak menggunakan ilmunya dengan baik, tidak melaksanakan hukum dengan baik, makanya disebut jahiliyah. Ya, kebiasaan dan kebudayaan masyarakat jahiliyah adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan berupa kekejaman, peperangan, ya, budaya minum khamr atau mabuk-mabukan dan sangat merendahkan martabat perempuan. Jadi zaman jahiliyah seperti itu, gambarannya kehidupannya zaman jahiliyah adalah suka berperang, ya, suka mabuk-mabukan. Jadi sesuatu atau semua hal yang dilarang oleh Tuhan itu dilaksanakan. Jadi menyembah patung, membuat Tuhannya sendiri. Jadi Tuhannya dibuat sendiri, kalau lapar dimakan sendiri. Jadi orang Arab zaman dulu itu hebat-hebat, memakan Tuhannya sendiri. Ya, mungkin untuk hari ini sekian dari saya, dari Pak Mo. Semoga bisa dipahami. Kalau belum paham bisa
dalami dalam membacanya. Ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan langsung lewat ke wali kelas. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.